Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Tapi sebelum ke materi selanjutnya, kita membahas tentang materi yang sebelumnya terlebih dahulu, yakni tentang persamaan eksponen. Di sini saya sudah punya soal 6 pangkat x kuadrat min x min 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 2. Ini masih ingat bentuk berapa? Kalau bagi kalian yang ingin mencoba sendiri, bisa kalian pause terlebih dahulu dan nanti hasilnya kita cocokkan. Oke, untuk ini adalah bentuk keempat. Perhatikan ini ya, bilangan pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Jadi kita bahas dulu. Jadi ini jawabannya adalah pangkatnya pasti 0. Kenapa? Karena dia bilangan pokoknya berbeda tapi hasilnya sama. Oke, jadi ini x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Masih ingat yang faktorkan ya? Kita cari faktornya 2. Ini masih yang bagi yang belum paham. Kita cari faktornya 2. 1, 2. Hanya ini aja ya. Nah, di sini karena di sini negatif, maka kita cari selisihnya. Yang selisihnya 1 karena cuma 1 ya pasti. Ini jadi nanti kita tentukan mana yang plus, mana yang min. Karena di sini min, maka yang besar di sini adalah min. Di sini satunya plus. Karena kenapa? Karena 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Kalau kalian salah naruh tanda plus minnya, misalkan minnya kalian taruh di 1, misalkan min 1, jadi 2-nya plus, maka ini hasilnya positif 1. Padahal di sini hasilnya yang diminta adalah negatif 1. Maka yang benar adalah minnya di angka 2. Jadi penyelesaiannya adalah di sini berarti x plus 1 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Ini tinggal kita pindah, x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2. Maka hasilnya penyelesaiannya adalah, kalau diminta HP, maka HP-nya himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 2. Oke, soal selanjutnya. Nomor 2, x plus 1 pangkat 2 x min 4 sama dengan x plus 1 pangkat x kuadrat min 3x min 10. Perhatikan, masih ingat ini bentuk berapa? Ini bentuk 6. Jadi untuk 6 ada 4 jawaban nanti ya. Harus kita uji semua. Untuk yang jawaban yang pertama, ini adalah bentuk 6 ya. Bentuk 6. Ini bentuk 6. Yang pertama, untuk jawaban pertama adalah pangkatnya sama. Jadi karena ini bilangan pokoknya sama, jadi untuk jawaban pertama adalah pangkatnya sama, maka kita samakan pangkatnya, maka 2x min 4 sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Kita pindah semua kita pindah ke ruas kanan, jadi x kuadrat nanti jadi min, atau ini yang kita pindah ke sana, jadi x kuadrat plus 3x min 2x min 10 plus 4 sama dengan 0. Jadi semua kita pindah ke sini, ini plus jadi min, ini min jadi plus. Jadi x kuadrat 3x kurangi 2 ketemu x, min 10 tambah 4 ketemu 6 sama dengan 0. Setelah itu kita cari faktornya, kita faktorkan ini.
Ini kita faktorkan 6-nya dulu. Faktornya 6 adalah 1, 6, dan 2, 3. Karena di sini min, maka yang kita cari adalah selisih. Mana yang selisihnya 1. Di sini X saja berarti ini kan 1 ya. Maka yang X-nya, yang selisihnya 1 itu yang ini. Ini selisihnya 5, ini selisihnya 1. Maka jawabannya adalah X2, X3. Kita cari mana yang min, mana yang plus. Nah, di sini plus, maka yang besar itu plus. Seperti yang tadi ya. Maka jawabannya adalah X min 2 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan 2 dan X sama dengan min 3. Ini jawaban dari pertama ya. Untuk jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua adalah HX sama dengan 1. HX adalah maksudnya di sini bilangan pokok. Maka bilangan pokoknya adalah 1. Maka X plus 1 sama dengan 1. Kenapa? Karena bilangan 1 pangkatkan berapapun hasilnya sama. Maka di sini sama. Maka X sama dengan plus 1 pindah jadi min 1. Jadi 1 kurangi 1, 0. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga. Jawaban ketiga. Ini adalah bilangan pokok sama dengan min 1. Bilangan pokok sama dengan 1. Sama dengan min 1. Bilangan pokok di sini 1 sama dengan min 1. Maka kita pindah, maka X-nya sama dengan min 2. Diingat ya, di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah pangkatnya, kita masukkan ke pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Maka kita masukkan ke ini dulu. Nilai X2 kita masukkan ke 2, min 2, min 4. Dari sini ya, kita masukkan ke sini dulu. Di sini hasilnya 2 kali min 2, min 4. Min 4, maka min 8. Sekarang satunya. X kuadrat, maka min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 kurangi 10. Kita hitung. 10. Kita hitung di sini berarti hasilnya 4 kurangi 6 kurangi 10. Maka hasilnya adalah min 12. Nah, di sini sama-sama genap. Maka X min 2 ini merupakan penyelesaian. Di sini sama-sama genap ya. Sama-sama genap. Maka X min 2 ini merupakan penyelesaian. Sekarang kita ke penyelesaian terakhir, penyelesaian keempat. Yakni bilangan pokok sama dengan 0. Bilangan pokok X plus 1 sama dengan 0. Maka X-nya ketemu min 1. Tapi di sini ingat syaratnya. Syaratnya jika dimasukkan itu tidak boleh harus positif, tidak boleh negatif atau 0. Harus positif. Jadi kita masukkan X1 ke 2X min 4, X min 1, 2 min 1, min 4, maka jawabannya adalah min 6. Sekarang kita masukkan ke satunya, maka di sini min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 kurangi 10, maka hasilnya ketemu min 12. Ini ya, 1 kuadrat 1 tambah min 3 tambah min 10, hasilnya min 12. Karena hasil keduanya negatif, maka X min 1 bukan penyelesaian. Maka X min 1 bukan penyelesaian. Maka dari sini kita rangkum penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya. Kita mulai dari yang terkecil, yakni
min 3, min 2, 0, dan 2. Lanjut soal ketiga. 2 pangkat X plus 2 dikurangi 2 pangkat X plus 2 ditambah 1 sama dengan 0. Ingat ya, ini adalah bentuk permisalan atau bentuk ke-8. Di sini ada plus 2. Nah, di sini kata kuncinya adalah X, pangkat X. Ini bisa kita jabarkan dulu menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 2. Ininya kita pisah. Ingat ya, sifat-sifat eksponen. Sama yang ini juga kita jabarkan 2 pangkat X kali 2 pangkat 2. Ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian, jika kita ini kita 2X, ini 4. Ini 4 juga. Tambah 1. Ini kita misalkan, misal 2 pangkat X adalah, misalkan adalah A. Maka persamaan ini menjadi, ini boleh saya tulis 4A pangkat 2, karena ini kan jadi saya lepas, misal kalau saya lepas 2 pangkat X kali 2. Nah ini jadinya ini, 4-nya saya taruh depan. Dikurangi 2 pangkat X adalah A, 4-nya saya taruh depan, 4A ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita faktorkan. Masih ingat ya cara memfaktorkan? Kita faktorkan bentuk ini. Kalau di sini A-nya depannya tidak 1, maka ini harus kita kalikan dulu. Jadi 4 kali 1, kita cari faktornya 4 kali 1 ya 4. Jadi kita cari faktornya 4, karena di sini plus, maka kita cari jumlah. Yang jumlahnya 4. Faktornya 4 itu 1, 4, 2, 2. Yang jumlahnya 4 yang mana? Ini. Kenapa jumlah? Karena di sini plus. Maka jawabannya adalah 4A plus 2, min 2, 4A min 2. Minnya itu dari sini. Kalau ininya plus, maka di sini sama, min atau plus. Karena di sini min, maka di sini sama-sama min. Di sini ya wajib per 4. 4-nya dari mana? Dari sini. Beda sama yang tadi tidak ada pernya. Kalau di sini ada angkanya, tidak 1, maka di sini wajib dibagi angka ini. Nah, di sini yang bisa keluar yang mana? Karena tidak bisa langsung keluar 4, maka ini kita keluarkan 2. Jadi ini kita keluarkan 2A min 1, 2A min 1 bagi 4. Ini kita faktorkan lagi ya, 2-nya keluar, ini 2-nya keluar, jadi ini kita coret seret, ini jadi 2, kita coret lagi, habis jadi 1. Maka penyelesaiannya adalah 2A min 1, 2A min 1. Atau karena ini sama, bisa kita tulis 2A min 1 kuadrat. Sehingga kita punya persamaan, kita kembalikan lagi bahwa U sama dengan, ini kan berarti 2A min 1 sama dengan 0, maka 2A sama dengan, A sama dengan setengah, langsung ya, A sama dengan setengah. A kita kembalikan ke ini, maka di sini 2 pangkat X sama dengan setengah. Maka X-nya ketemu, 2 pangkat berapa? Setengah, ketemu min 1. Maka X jawabannya min 1. Kita lanjut ke soal keempat. Soalnya seperti ini. Masih ingat ini bentuk keberapa? Ini adalah bentuk ke-7. Ingat ya, di sini pangkatnya sama tapi bilangan pokoknya yang berbeda. Ini jadi bentuk ke-7, bentuk ke-7.
Untuk penyelesaiannya, ingat ya, penyelesaian pertama adalah pangkat sama dengan 0. Pangkat itu sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun, jika dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Maka ini adalah untuk jawaban yang pertama, pangkatnya 0. Maka x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Masih ingat ya. Kita faktorkan dulu untuk menentukan nilai x. Di sini karena tidak ada angkanya jadi 1. Jadi ini kita cari faktornya 6. 1, 6, 2, 3. Karena di sini min, maka kita cari selisih. Yang selisihnya 5. Maka di sini yang selisihnya 5 adalah ini. Selisihnya 5 adalah x1 atau x6. Kita cari tandanya karena di sini min, maka yang besar 6, di sini negatif. Ini yang satunya positif. Maka x sama dengan min 1 atau x sama dengan 6. Ini sebentar ya. Ini ternyata ada kesalahan di sininya 1 plus 1 min. Jadi ini kita jadikan min saja ini ya. Min. Oke, lanjut nomor jawaban ke penyelesaian kedua. Penyelesaian kedua adalah bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama, maka x kuadrat min 4x plus 7 sama dengan 3x plus 1. Kita pindah ke ruas kanan semua, jadinya x kuadrat min 4x min 3x, ini kan plus pindah ke sana jadi min, jadinya min 4 min 3 jadi min 7x plus 7, ini pindah jadi min 1 plus 7 min 1 sama dengan min 6. Setelah itu kita cari faktor, kita faktorkan. Kita faktorkan 6, di sini min, maka kita cari plus ini ya. Plus kita cari jumlah. Ini ya, kita pakai yang ini ya. Yang jumlahnya 7 yang pasti yang ini sama. Maka x. Kalau jumlah berarti tandanya sama. Ini 1, ini 6. Sama-sama min. Karena ini plus, ini minnya dari sini. Maka di sini penyelesaiannya x sama dengan 1 dan x sama dengan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 1, 6. Untuk 6 kita tulis 1 kali saja. Oke, untuk soal pemantapan tentang persamaan eksponen cukup. Kita lanjut ke materi baru, yaitu tentang pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponensial adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat variabel. Penyelesaian pertidaksamaan eksponensial menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ingat ya, kemonotonan itu jika x-nya semakin besar, maka fx-nya juga semakin besar. Nah, itu sifat itu kita gunakan di pertidaksamaan eksponen ini. Ini. Untuk a lebih dari 1, jika a pangkat fx lebih dari sama dengan a pangkat fx, maka fx lebih besar sama dengan gx. Begitu pula dengan yang kurang dari. Di sini tandanya yang lebih dari. Untuk a-nya yang lebih dari 1, maka ininya tetap. Kalau lebih besar sama dengan, di sini juga lebih besar sama dengan. Untuk yang kurang dari sama dengan, di sini juga kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari saja, berarti di sini kurang dari saja juga. Untuk yang a di antara 0 sampai 1, berarti ini dalam bentuk pecahan. Maka a pangkat fx lebih dari sama dengan a pangkat gx. Ini seharusnya gx ya. Oh, ini seharusnya gx semua. Ini gx, gx, gx. Maka fx kurang dari gx. Nah, jadi ini sebaliknya ya, berbalik arah ya. Jika ini intinya ini ya. Kalau a-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Jika a-nya pecahan atau antara 0 sampai 1, maka dia berbalik arah. Dari persamaannya, dari pertidaksamaannya ke penyelesaiannya. Paham ya? Kita langsung ke contoh.
Contohnya 3 pangkat 5x min 1 kurang dari 27 pangkat x plus 3. Jadi syarat yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita wajib menyamakan bilangan pokoknya dulu. Bilangan pokoknya wajib kita samakan dulu. Di sini 3. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 3. Jadi 3 pangkat 5x min 1 kurang dari 27 itu 3 pangkat 3 x plus 3. Diingat ya, kalau tandanya seperti ini berarti pangkatnya tinggal dikali. Maka 3 kali x 3x plus 9. 3 5x. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama. Karena bilangan pokoknya lebih dari 1, maka untuk penyelesaiannya tinggal kita ambil 5x min 1, tetap tandanya sama. 3x plus 9. 5x min, yang x kita pindah ke sana, yang konstanta kita pindah ke sana. Jadi 5x min 3x kurang dari 9 plus 1. 5x kurangi 3x, 2x kurang dari 10. Ruas kanan, ruas kiri kita bagi 2, sehingga x kurang dari 5. Jadi ini penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang kedua, seperti ini. Karena ini tidak sama, maka ini bisa kita samakan. Bagaimana caranya? Perhatikan, di sini ada 1/4, ini ada setengah. 1/4 bisa kita ubah jadi setengah. Jadi setengah, 1/4 itu setengah pangkat 2. Lalu nanti dikembalikan pangkatnya yang di sini setengah x plus 1. Ininya tetap ya, setengah 2x min 5. Ini, nah ini harus dikali. Setengah. 2 kali setengah, ya 1 jadi x. Ini harus, 2 kali 1, 2. Kalau sudah seperti ini, karena sudah sama bilangan pokoknya setengah, maka kita tinggal fokus ke pangkatnya saja. 2x min 5 x plus 2. Karena di sini pecahan, maka tandanya kalau ini kurang dari sama dengan, maka ini berbalik arah. Maka selanjutnya sama seperti yang tadi, x-nya kita pindah ke ruas kiri semua, konstantanya kita pindah ke ruas kanan. 2x kurang x lebih dari sama dengan 2 tambah 5, 7. Maka penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 7. Atau bisa kita tulis juga ini adalah lebih besar dari 7, berarti 7,8 dan seterusnya. Bisa kita tulis seperti itu, terserah. Oke, untuk yang soal selanjutnya, soal nomor 3. Akar 4 pangkat 2x min 1 lebih dari 8x min 3. Ini, perhatikan. Kalau ada tanda akar, maka bisa kita ubah menjadi pangkat pecahan. 4, karena di sini kan kalau tidak ada berarti kan akar 2. Maka dia jadi 2x min pangkat ini ya. 2x min 1 per 2 ini pangkat. Lebih dari 8x min 3. Caranya sama, ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 4 sama 8, bilangan pokoknya bisa kita jadikan, bukan penyebut ya, maksudnya ini ya, bilangan pokoknya kita jadikan 2. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ini pangkat aslinya kita tulis 2x min 1 per 2. Sama ini kita kalikan. Nah, karena ini ada per 2, ini jadinya hilang ya. Jadinya 2 pangkat 2x min 1 lebih dari 2 pangkat dikalikan ya 3x min
9, ini jangan lupa. Karena sudah sama bilangan pokoknya, kita fokus ke pangkatnya. Karena di sini bilangan pokoknya 2 lebih dari 1, maka sifat penyelesaiannya 2x min 1, tandanya tidak berubah, 3x min 9. X-nya kita pindah ke ruas kiri semua, konstannya kita pindah ke ruas kanan. 2x kurangi 3x min x lebih dari min 9 ditambah 1 min 8. Tapi tidak mungkin kalau ada tanda min, maka kita kalikan negatif 1 dikali negatif 1. X di sini dikali negatif 1, 8. Karena dikali negatif, maka tandanya berubah. Maka penyelesaiannya adalah ini. Oke. Ini. Untuk soal terakhir, perhatikan. Ini bentuk permisalan tapi pertidaksamaan. Bentuk permisalan. Jadi ini hampir sama dengan bentuk persamaan yang ke-8 terakhir ya, pemisalan. Tapi ini pertidaksamaan. Kita selesaikan. Sama ya, ini bisa kita tulis menjadi 3. Nah, gini kan. Dikurangi. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Kita misalkan 3x sama dengan A. 3x sama dengan A, maka bentuknya persamaannya berubah menjadi 2 kuadrat min 10A plus 9 kurang dari 10. Nah, kurang dari 0, lebih dari 0. Nah, kita akarkan ini, kita faktorkan bentuk ini, maka 9. 9 itu kita cari faktornya 1, 9, 3, 3. Kita cari jumlah, karena di sini plus kita cari jumlah, yang jumlahnya 10, maka ini. Maka A1 atau A9. Karena di sini min, maka yang besar itu, karena di plus berarti dua-duanya min ya. Nah, ini cara untuk menentukan penyelesaiannya, kita buat, misalkan ini adalah, kita buatkan pembuat 0. Maka di sini, misalkan ini sama dengan, kita misalkan dulu sama dengan, maka A sama dengan 1, A sama dengan 9. Kita buat garis bilangan. Di sini 1, di sini 9. Kita masukkan nilai ke bentuk ini yang memenuhi. Misalkan karena 0 di sini, yang paling mudah itu 0 biasanya. Kita masukkan nilai 0 di sini. 0 kuadrat 0 dikurangi 10 kali 0, 0 ditambah 9. Jadi nanti hasilnya hanya 9 ya. 9 apakah lebih besar dari 0? Iya, benar memenuhi, berarti penyelesaiannya ini penyelesaian. Atau karena di sini pasti nanti satunya di sini. Maka penyelesaiannya adalah A kurang dari 1 atau A ini lebih dari 9. Kita kembalikan, A adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X kurang dari 1 atau 3 pangkat X lebih dari 9. 3 pangkat X itu sama 1, itu sama dengan 3 pangkat 0. Maka X, nah di sini ya bentuk yang tadi, X itu pasti kurang dari 0. Dengan yang sini 3 pangkat X, 9 itu sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga karena di sini bilangan pokoknya 3 lebih dari 1, maka X-nya juga lebih dari 3. Ini 2 ya. 3 pangkat 2, 9. Di sini berarti 2. Maka
nilai yang memenuhi adalah X kurang dari 0 atau X lebih besar dari 2. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.